Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hoja? Jangan lupa untuk tersenyum dan bergembira. Anggaplah hari ini adalah hari yang istimewa. Cerita Nasruddin Hoja kali ini berjudulkan Ada Maling di Depannya Tapi Nasruddin Tidak Berbuat Apa-apa. Dikisahkan pada suatu hari Nasruddin Hoja sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama istri tercinta. Tidak berselang lama, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum dikasih makan. Nasruddin Hoja lalu menoleh ke arah istrinya, mengatakan sesuatu. "Berdirilah dan berilah makan keledai," ucap Nasruddin Hoja kepada istrinya. Dikarenakan sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, sang istri pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas istri Nasruddin. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikuku tidak mau memberi makan keledainya. Akibat tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tidak ada suara. Nasruddin betul-betul tidak bergerak, bagaikan patung. Ia tidak mau bicara. Melihat kelakuan dari suaminya itu, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin Hoja. Sang istri pergi ke rumah tetangga dan menceritakan kelakuan dari suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasihati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri pun tidak lekas pulang. Dia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk rumah Nasruddin sangatlah sepi, tidak ada suara, membuat pencuri semakin yakin bahwa tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Namun Nasruddin tidak memberi reaksi apapun. Dia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat akan hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin, namun masih saja tetap terdiam dan tidak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Pencuri itu pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Hingga sampai pada akhirnya si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah dia dapat berbicara atau tidak. Ternyata Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam seribu bahasa, seperti orang yang baru dikutuk menjadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang sedemikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga di rumahnya. Pencuri itu lantas kabur dengan membawa barang-barang curiannya. Tidak berselang lama masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop panas.
Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti lapar." Namun Nasruddin masih saja tidak mau bicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa dirinya sudah kehilangan sorban dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud dari Nasruddin. Dia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkuknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu hingga badan dari Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tidak bicara. Melihat tingkah dari Nasruddin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istri Nasruddin. "Suamimu itu aneh sekali. Dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas dan isi rumahnya juga kosong semua. Sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasruddin Hoja. Mendengar akan hal itu, istri Nasruddin pun segera bergegas pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, istrinya sangat terkejut sebab isi rumahnya jadi kosong melompom, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang telah terjadi, Nasruddin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu ini." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Dia langsung melemparkan sandal ke arah muka Nasruddin Hoja. Demikian cerita singkat dan kocak dari Nasruddin Hoja yang bisa kami sajikan hari ini. Semoga Anda terhibur dan sampai jumpa di session berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.